Outside In, ini film yang rilis di tahun 2017, disutradarai oleh Lynn Shelton, ditulis oleh Lynn Shelton dan Jay Duplass, di mana sejauh ini ya, gue tuh terhitung cocok dengan film-filmnya Duplass Brothers. Menurut gue mereka bisa dibilang mengerti ya mengenai kehidupan dan terhitung underrated kalau menurut gue. Cuma untuk di film ini adanya si J. Duplass doang gitu. Biasanya mereka sering barengan ya. Dan kalau ngomongin dari sisi ceritanya mengenai Chris, dia seorang pria yang baru aja bebas dari penjara karena masalah salah tangkap. Dan setelah dia keluar, dia mulai ngebangun relasi dengan guru sekolahnya yang bernama Carol, di mana si Carol ini tuh selalu yang nge-support dia selama berada di dalam penjara. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya. Dan setelah gue selesai nonton ya, menurut gue ini tuh film yang ia terhitung slice of life. Film ini dibuka dengan bagian pulangnya Chris dari penjara. Kita ngelihat bagaimana cara dia beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya yang ada sekarang. Tapi menurut gue poin di film ini tuh bukan berada pada trauma atau PTSD ketika dia baru balik dari penjara ya. Tapi fokusnya tuh lebih kepada hubungan dia atau relasi dia dengan gurunya gitu. Dimana selama dia berada di dalam penjara ya cuma si gurunya ini gitu atau si Carol ini yang bisa dibilang tuh selalu nge-support dia gitu ketika berada di dalam sana. Keluarganya nggak ada yang hubungin, jadi bisa dibilang ya cuma bener-bener si Carol aja. Kita juga ngelihat bagaimana keluarganya si Carol ini tuh lagi berada di titik yang tidak harmonis. Anak perempuannya terhitung rebel ya, dan suaminya juga agak distant dengan si Carol ini atau bisa dibilang kayak ya jatuhnya agak menghindari komunikasi. Bisa dibilang semua orang atau karakter yang ada di sini tuh punya masalahnya masing-masing gitu dan mencoba untuk menghadapi masalah mereka dengan cara mereka masing-masing juga. Contohnya tuh kayak Hildy, dia ini adalah anak perempuan dari si Carol, dan si Hildy ini tuh perlahan mulai menjadi dekat juga dengan si Chris karena si Hildy tuh ngerasa kalau Chris ya emang gak punya siapa-siapa gitu. Dan jatuhnya tuh kayak mencoba untuk bisa dibilang kayak semacam ngebantu ya, walaupun dia sendiri juga punya masalahnya gitu. Film ini tuh dibawain secara realistis, nggak ada sesuatu yang menurut gue tuh berlebihan ya. Gue bisa ngelihat hal ini tuh terjadi juga di luar sana, bagaimana secara perlahan tuh mulai ada relasi karena ya emang semakin deket ya, dan mereka juga ngebahas mengenai aspek attachment kalau menurut gue, bagaimana si Chris ini tuh jadinya kayak agak tergantung gitu dengan si Carol ini. Sementara si Carol mencoba untuk tetap ngebuat batasan ya dalam hubungan mereka gitu. Yang menurut gue emang agak agak ya bisa dibilang agak aneh gitu dalam tanda kutip. Dan awalnya tuh mereka sempat mengeksplorasi si bagaimana si Chris ini mencoba untuk mencari pekerjaan, dan ini aspek yang menurut gue menarik bagaimana dia mencoba untuk mencari atau balik lagi ke kehidupan normal di dunia yang emang gak gampang gitu. Cuma sayangnya bagian dia lagi mencari pekerjaan itu yang nggak terlalu dibahas lebih dalam. Padahal menurut gue ini salah satu sisi yang terhitung menarik gitu untuk dibahas. Jadinya sih agak kayak ke skip-skip ya bagian ini, tapi balik lagi ini hal yang subjektif gitu. Dari sisi setting, ini di sebuah kota kecil, jadi nggak banyak orang, nggak banyak distraksi, tipikal yang tenang dan yang jadi kayak nimbulin aspek lebih intimate aja sih kalau menurut gue ya. Dan ini juga terhitung film yang sejalan dengan cerita tuh kita
baru mulai tahu mengenai apa sih yang sebenarnya terjadi di sini gitu. Dibawain secara lambat, dia terhitung seperti kehidupan pada umumnya juga gitu. Banyak shot sendiri juga, terutama untuk si Chris, ditambah dia emang lagi nggak berada di titik yang emang banyak orang nge-support dia gitu. Dan film ini juga buat gue sih terhitung nyaman ya untuk di mata gue karena nggak banyak distraksi, scene-nya juga ya terhitung minimalis. Gue suka dengan bagian malam di film ini karena emang tenang banget. Ada beberapa hal juga yang ngebuat gue bertanya ya setelah gue selesai nonton mengenai hal ini tuh bener atau salah sih. Itu yang ngebuat ngebuat gue lumayan mikir sama gue nonton, terutama dari sisi bagian pemilihan tindakannya gitu. Cuma gue nggak mau spoiler ya. So, Outside In, ini film yang intimate, fokusnya tuh ada di kehidupan Chris, ngobrolin mengenai aksi dan konsekuensi juga, mengajak gue untuk berpikir mengenai kenapa karakter ini tuh melakukan hal ini dan itu gitu. Konfliknya juga dapat kalau menurut gue, rekomen sih untuk yang suka nonton film drama independen. Jadi itu aja opini gue untuk film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.